Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu 21 Juni 2020. Kita boleh siapkan hati kita akan saat teduh sejenak. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saat teduh selesai. Shalom. Saya rindu untuk menyapa lebih bersemangat lagi. Shalom sahabat Naposo. Dan kita bertemu kembali di ibadah HBP Sahabat Naposo, di mana ibadah ini digagas sebagai bentuk pemenuhan atas kebutuhan rohani tiap-tiap Naposo, khususnya HKBP. Dan saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu kembali, walaupun kita berjarak sangat jauh, tapi itu tidaklah ada artinya karena kita tahu kita punya Tuhan yang sama. Mari kita ingat seminggu ke belakang, ada banyak berkat yang Tuhan kasih kepada kita, ada banyak anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun apakah ada yang merasakan suatu masalah selama seminggu ke belakang? Mungkin pergumulan atau mungkin kebingungan. Tapi saya percaya bahwa apapun itu adalah atas izinnya Tuhan. Karena Tuhan melihat saudara adalah anaknya yang terkuat saat ini. Dan mari kita melihat lagi bahwa seminggu ke belakang kita bisa lewati dengan sangat baik karena kita punya Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang mustahil. Gak ada satu hal pun yang tidak bisa dia lakukan. Walaupun manusia melihatnya seperti tidak terjadi, tapi itu hanya masalah waktu. Tapi kita percaya gak ada yang gak mungkin buat Tuhan itu sendiri. Kita angkat lagu kita yang pertama, Nothing is Impossible. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what
fear. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all of this, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all of things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam pelindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salah satu momen terbaik dalam hidup kita adalah ketika kita tahu bahwa kita punya penjamin dalam seluruh hidup kita. Dan firman telah berkata bahwa jauh sebelum kita, saudara, ditempatkan di rahim ibu kita masing-masing, Tuhan sudah tahu proses hidup kita, bahkan sampai akhir hidup kita. Dan walaupun keadaan saat ini tidak dalam kendali kita, tapi kita tahu kita punya Allah yang pegang kendali hidup kita saat ini dan nanti di masa depan. Kita angkat lagu kita selanjutnya dari buku MD nomor 769 ayat 1, Tuli Bata 25.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Demikian bunyinya, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Roma 6 ayat 23 berbunyi bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kalau mengingat bagaimana berdosanya kita, manusia yang ada di dunia ini, harusnya kita tidak bisa beribadah saat ini. Harusnya kita tidak bisa bersama keluarga kita, tidak bisa bekerja, karena harusnya kita ada di dalam maut. Karena itu upah dari sebuah dosa. Tapi saudara, Allah sangat baik, penuh kasih, luar biasa. Harusnya dia duduk di tahtanya, tapi dia turun. Karena untuk bisa menghapuskan dosa, harus ada yang dikorbankan. Harus ada sesuatu yang tidak bercacat, tidak berdosa, layaknya seekor anak domba. Tapi satupun manusia tidak memenuhi standar itu. Hanya Yesus saja yang memenuhi standar itu. Jadi kalau kita boleh mengingat bagaimana diri kita saudara-saudara, harusnya kita terus mengingat dalam setiap detik hidup kita makna dari salib. Salib tidak hanya bermakna kematian saja, tapi itu merupakan jawaban bagi manusia bahwa seorang anak Tuhan punya goal yang lebih jauh di dunia ini. Tidak untuk mengejar hal-hal duniawi, tapi kita punya goal untuk bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Jadi mari kita ingat dan tahu terus makna salib itu dalam hidup kita. Kita belajar dari Tuhan ketaatan. Kalau saya boleh mendapatkan satu pesan sederhana pasca beberapa bulan yang lalu, ada seseorang yang mengatakan bahwa dari pasca itu kita belajar tidak hanya tentang telur pasca, pengorbanan, kematian, tapi kita juga lihat bagaimana proses Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa taat dengan aturan dunia. Siapa kita yang tidak taat dengan aturannya mereka? Jadi mari kita ingat terus teman-teman bahwa
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta kampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat dalam pekerjaan di dalam doa dan keyakinan yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut, dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini, untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta kampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Sekalipun dosa-Mu merah seperti kemeriji dan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tema kita di hari Minggu ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Tidak hanya berbicara bagaimana manusia memelihara tumbuh-tumbuhan, ataupun hewan, ataupun benda-benda lain di sekitarnya. Tapi itu pun berarti bagaimana kita bisa memperhatikan dan juga memelihara orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi kita sudah mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan hidup yang baru, sudah seharusnya Dia Allah Bapa yang kita puji setiap saat. Tidak hanya kita, bahkan seluruh isi bumi ini pun memuji kebesarannya.
Kita akan lagu kita selanjutnya, Segala Benua dan Langit Penuh. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita di hari Minggu ini adalah panggilan memelihara cita. Dan ini kembali mengingatkan kita tentang tujuan dari hidup kita. Apa sebenarnya panggilan saudara, saya ada di dunia ini. Dan saya teringat tentang pesan seseorang bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan daging kita, tapi kita hidup untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dari pencipta kita. Dan kalau boleh kita ingat-ingat kembali bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar, suci pastinya. Tapi kalau kita boleh lihat perjalanan Yesus sendiri sebagai Allah yang suci itu, dia bahkan harus melewati proses yang sangat-sangat tidak mengenakan dagingnya. Masih terngiang di ingatan kita bagaimana proses Tuhan Yesus harus dihukum untuk kesalahannya yang tidak pernah dilakukannya. Tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan cerminan ke dunia bahwa karena kita punya Allah yang suci, maka kita harus hidup yang suci.
lagu kita selanjutnya, Holy, Holy, Holy. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau memberikan satu pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali saudara mengucapkan kata "aku mencintaimu"? Baik kepada orang tua,
pertanyaan selanjutnya. Kapan terakhir kali saudara mengucapkan aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mengasihi Tuhan? Semoga baru beberapa detik yang lalu ya saudara-saudara. Dan berapa kali, semoga berulang kali. Bahkan kalau perlu kita tidak mengingat berapa kali kita mengucapkannya, karena terlalu sering kita ucapkan. Berapa sering pun kita mengucapkan kalimat itu saudara, tidak pernah sebanding dengan berkat Tuhan di setiap detik hidup kita. Dari atas kepala kita hingga ujung kaki kita, Tuhan pelihara dengan sangat baik. Jadi sudah seharusnya kita selalu memuji Tuhan dengan semua aspek hidup kita, baik dari perkataan, tindakan, ataupun dari ide-ide pikiran kita. Hendaknya kita tidak pernah jemu-jemu untuk mengucapkan aku cinta Tuhan. Dan kalau kita mulai ingat selalu untuk mengucapkan kalimat itu kepada sesama, mari kita selalu untuk menyebut kalimat itu untuk kita cinta sama Tuhan. Kita akan lagu kita selanjutnya, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu yang menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Bapa bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sobat pemuda-pemudi generasi muda gereja, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka
apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu sebagai bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat muda dan generasi muda gereja, kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan seluruh bumi dan isinya. Ketika Allah menciptakan, Allah berfirman bahwa semuanya itu baik adanya. Dan kita juga harus ingat, ketika Allah menciptakan seluruhnya dan selesai pada hari yang ke-6, Allah juga beristirahat pada hari yang ke-7. Dan setelah Ia selesai menciptakan langit dan bumi, Allah memiliki pesan, mandat kepada manusia untuk menguasai, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan. Namun apa yang terjadi saat ini, saudara-saudaraku? Banyak kita sekarang tidak lagi mengikuti aturan penciptaan. Kita manusia yang tadinya dipanggil Allah untuk memelihara, untuk menjaga, untuk mengelola, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ternyata
kitalah sumber dari kehancuran bumi ini. Kitalah sebagai manusia menjadi sumber malapetaka di tengah-tengah ciptaan Allah. Daratan semakin sempit karena jumlah penduduk yang semakin padat. Ingatlah saudara-saudaraku, penciptaan hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah terjadi dua kali. Allah hanya menciptakan sekali. Jika tanah kita semakin sempit, maka kita akan berlomba-lomba untuk merebut di mana kita tinggal, di mana kita akan berada, di mana kita akan menetap. Dan ini yang terjadi. Kita sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai ciptaan yang teristimewa dari ciptaan lainnya, diberi mandat oleh Allah sebagai yang memelihara, menguasai, dan mengelola, sehingga kita ini adalah mandataris Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sobat muda dan generasi muda gereja yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kita tidak lagi mengikuti ritme aturan penciptaan. Kita tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Allah. Di mana Allah sendiri sudah memberikan teladan ketika Dia melakukan penciptaan. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu selama 6 hari. Tetapi Dia memberikan contoh di 1 hari Dia beristirahat. Di 1 hari Dia harus menenangkan diri untuk melihat segala yang sudah Ia ciptakan. Dan inilah juga yang terjadi bagi umat Allah. Melalui Musa, Allah berfirman, bicarakanlah aturan tentang penciptaan. Di mana ada 2 aturan penciptaan yang diberikan kepada umat Allah. Di mana yang pertama adalah tentang Sabat, di mana setiap hari yang ke-7, tahun yang ke-7, maka itu menjadi hari perhentian. Demikian kita juga di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita, kita diberi waktu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 6 hari lamanya kita bekerja, 6 hari lamanya kita harus bergelut dengan kehidupan kedagingan kita. Namun semuanya itu adalah hubungan daripada penciptaan. Kita bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, tetapi ada hari yang istimewa, di mana di setiap kelelahan kita, di setiap kita merasa sudah tidak lagi memiliki kekuatan, Allah menyediakan hari perhentian, di mana kita akan mengembalikan lagi kekuatan baru, kita akan mengembalikan lagi kekuatan yang ada. Karena itu ada aturan Sabat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Aturan Sabat itu adalah mengingatkan kita kembali bahwa kita ciptaan ini memiliki batas, memiliki kemampuan yang terbatas, di mana ketika kemampuan itu sudah melebihi batasnya, maka Tuhan menginginkan kita untuk beristirahat dan memulangkan kembali kekuatan baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Tuhan tidak hanya memberikan aturan hari Sabat, tetapi ada aturan yang kedua, yaitu peringatan tahun pembebasan yang sering kita dengar, yang sering kita katakan, yaitu tahun Yobel. Tahun Yobel adalah di mana 7 kali 7 tahun, 49 tahun. Dan di tahun yang ke-50 itu adalah tahun pembebasan, di mana setiap orang percaya diberikan tugas untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mematuhi aturan ini. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mencari, untuk bercocok tanam, untuk berusaha, untuk bekerja, janganlah diporsir. Janganlah kita memakai waktu lebih daripada waktu yang sudah Tuhan sediakan. Kita dikasih waktu 1 hari 24 jam, tetapi kita bisa saja bekerja lebih daripada 24 jam.
Kita dikasih waktu 1 hari itu di dalam jam itu adalah 12. Tetapi kita sering memakai lebih dari apa yang sudah Tuhan aturkan. 1 minggu itu adalah 7 hari, tetapi kita sering memakai hari-hari kita itu lebih daripada 7 hari. Kita sering diberikan Tuhan dalam 1 bulan itu kadang 30 hari, 31 hari. Tapi kita sering memakai hari-hari kita, bulan-bulan kita itu seakan-akan kita yang memiliki waktu. Inilah mengingatkan kita, Allah yang berkuasa atas ciptaannya, Allah yang berkuasa atas waktu, sehingga Allah sendiri yang memberikan teladan, memberikan pengajaran kepada kita bahwa waktu kita Tuhan yang tentukan. Ketika kita mau mengikuti aturan Allah, maka dunia ini akan dapat diselamatkan. Dunia ini akan mendapatkan sukacita karena Allah sudah memberikan aturan dan hukum dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia. Andaikan kita semua orang percaya, orang-orang muda melakukan apa yang Tuhan katakan hari ini. Ingatlah hari Sabatmu, ingatlah tahun Yobelmu. Di sini kita akan benar-benar menyediakan waktu kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak akan pernah mengeluh ketika kita kelelahan di dalam 6 hari bekerja, karena kita punya waktu yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita bisa memberikan waktu kepada Tuhan dan mengembalikan tenaga dan semangat kita. Demikian jugalah bumi ini juga harus merasakan apa yang sudah Tuhan aturkan. Kita sebagai manusia, sebagai mandataris Allah yang diberikan kepercayaan untuk menguasai bumi, seharusnya kita memelihara bumi ini. Ada hak kita, ada hak orang lain, ada hak manusia untuk mengambil, untuk menuai hasil yang sudah ia kerjakan. Tetapi bumi juga punya hak untuk beristirahat, untuk tidak memberikan hasil bumi. Dan ini yang perlu kita pahami. Kita mengeksploitasi tanah, kita mengambil sebanyak-banyaknya hasil bumi, namun kita tidak pernah ingat untuk memerdekakan tanah kita. Dan kita sekarang sebagai manusia menganggap bahwa kita adalah ciptaan Allah, harus menjadi tuan tanah di tengah-tengah dunia ini. Padahal kita percaya dan meyakini bahwa sang pemilik seluruh yang ada di dunia ini adalah Allah. Andaikan kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang hanya dititipi Allah untuk menguasai, mengelola, dan memelihara bumi ini, mungkin kita tidak akan pernah sesuka hati untuk menebang pohon. Kita tidak akan pernah sesuka hati untuk meratakan tanah. Kita tidak akan sesuka hati untuk membuat bumi ini kotor. Sesuka hati kita buang sampah, sesuka hati kita untuk mencemari udara. Tetapi karena kita sudah tidak lagi menjalani seturut dengan aturan Allah, maka semua ini terjadi. Lihat apa yang terjadi ketika manusia mengeksploitasi tanah. Banyak tanah-tanah sekarang yang tadinya tanah subur sudah menjadi tanah gersang. Yang tadinya di satu daerah itu memiliki udara yang segar, karena kita sudah melihat perkembangan kota yang harus menebang banyak pohon, akhirnya kita sekarang juga krisis udara segar, krisis oksigen dan lain sebagainya. Ketika kita harus memaksa tanaman tumbuhan untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan hasil yang melimpah, kita pakai pupuk kimia dan lain sebagainya yang akhirnya merusak tanah itu sendiri. Apa yang terjadi? Akhirnya kita saat ini harus mencari tanah yang subur, padahal Tuhan sudah menciptakan tanah itu untuk mencukupi kebutuhan manusia yang tinggal di tengah-tengah dunia.
Lihat apa yang terjadi. Ketika kita tinggal di kota, kita seakan-akan tidak punya waktu istirahat. Selalu beraktivitas 24 jam lebih. Sehingga udara kita tidak pernah bersih dari abu, debu, asap dan lain sebagainya. Sadar atau tidak sadar, yakin atau tidak yakin bahwa masalah hari ini yang kita hadapi melalui virus COVID-19 atau sering yang kita sebut dengan corona, ternyata Tuhan mau berbicara kepada kita. Aturan pemerintah, aturan kemanusiaan yang sudah diberlakukan tidak bisa menyetop aktivitas manusia. Tetapi gejala virus COVID-19 ini akhirnya bisa memberhentikan sekejap dari bagaimana operasional pesawat terbang untuk terbang. Bisa berhenti oleh virus ini. Dari aktivitas laut, di mana kapal laut harus menyeberang dan mengirim barang, harus berhenti karena COVID ini. Kendaraan yang lalu lalang di jalan raya yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah putus-putusnya ternyata bisa berhenti karena COVID ini. Begitu juga dengan aktivitas kita bekerja yang tadinya bisa lembur 24 jam kita bekerja, tetapi karena virus ini kita bisa berhenti dan bekerja dari rumah. Mari kita gali kembali apa yang ingin dikatakan oleh Allah. Ternyata dengan semuanya ini, mari kita lihat kembali. Ketika bumi diliburkan, ketika bumi diberhentikan dari aktivitas manusia, ternyata bumi bisa memunculkan kesegarannya kembali. Langit mulai menjadi biru, tidak lagi menjadi abu-abu. Udara mulai kembali segar dan dingin ketika kita menghirupnya. Udara sudah mulai membuat kita tenang. Tetapi apa yang terjadi kembali ketika manusia dibebaskan kembali dari PSBB? Kita kembali tidak ada aturan lagi. Namun mari dengan berjalannya aturan new normal life, kita harus diajarkan kembali. Walaupun kita orang-orang muda sudah mempersiapkan diri dalam teknologi tinggi, kita memiliki ilmu yang tinggi untuk membahas tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Kita seakan-akan sudah ingin memboyong dunia ini dengan teknologi revolusi industri 4.0. Tetapi apa yang terjadi ketika virus ini menggerogoti bumi? Ternyata Tuhan lebih berkuasa dari apa yang kita pikirkan. Karena itu Allah mengingatkan kita kembali sebagai umat yang dikasihi Allah. Sebagai generasi muda gereja, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini. Kamu adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu hendaklah kehidupanmu mencerminkan sikap Allah. Yang mau merawat, yang mau memperbaiki, yang mau melihat seluruh kehidupan itu dari segi kemuliaan. Bukan dari suka-suka, bukan dari keuntungan, bukan dari bagaimana aku bisa menghidupi kehidupanku sendiri. Ingat saudara-saudaraku, bumi ini bisa mencukupi kehidupan manusia 7 keturunan. Tetapi dunia ini tidak mampu mencukupi 7 orang yang serakah yang hidup di dalamnya. Karena itu mari kita berikan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ingatlah, pembebasan itu milik Allah, tetapi kitalah yang harus menjalankan pembebasan itu. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan aturkan, apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita? Di dalam minggu ini kita dipanggil untuk memelihara ciptaan. Apa yang bisa kita lakukan?
Mari mulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal kecil. Mari mulai dari diri sendiri untuk menjaga keharmonisan antara kita dengan ciptaan yang lain, antara hidup kita dengan alam kita, antara kita dengan sesama manusia. Bagaimana hidup kita? Jangan serakah dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan pernah lagi katakan time is money, tetapi katakanlah time is grace. Waktu bukanlah uang, waktu bukan untuk dimaterikan, tetapi waktu itu adalah anugerah. Jika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita dan memanggil kita untuk memelihara ciptaan, pakailah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai generasi muda gereja, hai generasi muda yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, engkau masih diberikan kesempatan banyak untuk berkarya. Tapi ingat, lestarikanlah alammu. Karena di mana kamu hidup saat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang harus engkau jaga. Jangan sampai tempatmu berada itu rusak dan tercemar. Karena hidupmu adalah milik Tuhan. Pakailah hidupmu, peliharalah ciptaan, supaya hidupmu berdamai dan berdampingan dengan alam ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang kami kenali dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam kasih setiamu kami diingatkan kembali ketika Engkau menciptakan bumi dan segala isinya, Engkau memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan. Di mana Engkau menciptakan manusia sebagai mandatarismu untuk memelihara, menguasai, memelihara, dan mengelola apa yang ada. Namun dalam perjalanan kami tidak menaati apa yang Engkau aturkan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk kembali ke dalam tatanan dan aturan yang Engkau aturkan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tidak hidup serakah. Ajari kami untuk melihat dan berdamai dengan lingkungan kami, berdamai dengan kehidupan kami, berdamai dengan pikiran dan hati kami, supaya kami tidak hanya memikirkan kekayaan, tidak hanya memikirkan untuk mengeksploitasi tanah, tidak memikirkan bagaimana kami mencari sebesar-besarnya untuk kebutuhan kami saja, tetapi kami diajarkan untuk memperhatikan orang lain, agar kami mengingat kembali ada tahun Yobel, ada tahun Sabat, sehingga kami Tuhan dapat melakukan itu, di mana kami dapat melakukan yang sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, orang-orang muda, kaum generasi yang Engkau berkati, agar kami mampu Tuhan memahami dan mengerti apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami adalah umat yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang saat ini hanya memikirkan kemajuan zaman. Ajari kami Tuhan untuk kembali kepada aturan yang telah Engkau aturkan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat muda gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada yang saat ini tetap berada di rumah untuk beribadah di rumah Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka. Walaupun kami merasa bosan Tuhan dengan keadaan ini, tetapi kami meyakini ini adalah rancangan-Mu agar kami semakin baik dan semakin terberkati. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, sungguh memberkati firman di hari ini. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang saat ini menyaksikan ibadah online ini sangat terberkati dengan firman hari ini. Bagaimana kita diingatkan kembali untuk mengingat bahwa kita mendapatkan panggilan untuk memelihara ciptaan Tuhan, memelihara bumi ini, memelihara semuanya yang Tuhan sudah kasih sama kita. Karena pada hakikatnya apapun yang hidup berdampingan dengan kita, baik itu mungkin tumbuh-tumbuhan, hewan atau apapun itu merupakan ciptaan Tuhan juga, dan kita mendapatkan mandat untuk memelihara itu semua. Sungguh sangat luar biasa saudara-saudara, bagaimana ternyata
masa-masa pandemi ini, mari kita juga tidak lupa untuk melayangkan pandangan kita ke ciptaan Tuhan lainnya. Mari kita memelihara lingkungan kita dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Mari kita pelihara juga segala hal yang kita temui setiap kita beraktivitas. Karena Tuhan mengharapkan pujian untuknya tidak hanya dari manusia saja, tapi seluruh isi bumi ini haruslah memuji Dia. Mari kita angkat lagu kita selanjutnya, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah sangat baik memberikan banyak berkat kepada kita, maka sudah selayaknya kita pun bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita mengumpul persembahan, kita angkat lagu kita selanjutnya, Hubungan Belea. Puji
Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, semoga ibadah ini bisa memberkati saudara, dan saat ini kita sudah selesai. Semoga dalam menjalani hari-harinya kita selalu diberkati dan menjadi berkat dimanapun. Tetap jaga kesehatan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Yeay, puji Tuhan.